Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori politik, Bung Dian Hikmawan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghazali. Saya dari kelas 2A Prodi Ilmu Pemerintahan Visip Untirta dengan NIM 6670200057. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori dekonstruksi dan dikaitkan dengan permasalahan disabilitas yang ada di Indonesia. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Check this out. Ketika Anda mulai berpikir, mengapa hitam selalu dianggap lebih jelek, mengapa perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan mengapa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, tetapi Tuhan itu memberikan hukuman pada kita di neraka. Jika kalian mulai meragukan hal-hal tersebut, hal yang mulai diyakini oleh orang-orang pada umumnya, maka selamat, Anda termasuk kepada orang-orang yang dekonstruksionis. Jacques Derrida merupakan pencetus dari teori dekonstruksi. Hal ini bermula dari kritik Derrida terhadap strukturalisme. Strukturalisme sendiri adalah paham yang menganggap bahwa segala tatanan di dunia ini terstruktur. Strukturalisme berangkat dari bahasa. Ya, bahasa kita. Bahasa bukan hanya sebagai alat untuk kita berkomunikasi. Secara keilmuan, bahasa adalah sistem tanda yang mengekspresikan ide. Nah, oke, dari sini tanda adalah hubungan antara penanda dan petanda. Penanda itu kata, petanda itu konsep. Misal saja kata disabilitas. Kata disabilitas memaknai seseorang yang cacat, lemah, sulit bekerja, beraktivitas, dan mendapatkan prestasi. Konsep-konsep lainnya tentang ciri-ciri khas dari disabilitas itu. Hubungan disabilitas dengan konsep tersebut menjadi tanda disabilitas untuk dikenali. Nah, dalam bahasa juga ditekankan konsep perbedaan. Misalnya saja, aku makan roti dan aku cinta kamu. Aku berbeda dengan cinta, dan cinta berbeda dengan kamu. Nah, dari sini perbedaan tersebut harus terstruktur. Jika tidak, maknanya akan kacau. Perbedaan akan selalu memunculkan makna. Nah, kembali lagi ke strukturalisme. Dalam strukturalisme, perbedaan merupakan oposisi binar hierarkis. Oposisi binar hierarkis dalam strukturalisme itu bersifat hierarkis. Hierarkis ada yang bersifat lebih tinggi dan juga lebih baik. Misalnya saja, saya putih dianggap lebih baik daripada hitam, tinggi dianggap lebih baik daripada pendek, dan lain sebagainya. Nah, dari bahasa yang struktural ini mempengaruhi gaya pikir yang struktural. Gaya pikir yang struktural ini mempengaruhi budaya dan perspektif kita. Nah, misalnya saja kita jadi ingin berkulit putih, berhidung mancung, langsing, dan lain sebagainya. Sehingga kita jadi sangat takut jika kulit kita ntar menjadi hitam, hidung kita menjadi pesek, badan kita menjadi pendek, kita menjadi melarat, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat kita memiliki sifat yang sangat diskriminatif kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Seperti orang yang berkulit hitam, orang yang disabilitas, orang yang kurus, orang yang pendek, orang yang pesek. Nah, sehingga inilah awal mula kakek Derrida berbicara tentang dekonstruksi sebagai filsafat etika. Keberadaan disabilitas di Indonesia ini masih sering dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah Indonesia yang masih kurang aware dengan adanya orang-orang keberadaan disabilitas. Orang yang memiliki disabilitas masih tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara secara utuh, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Baik, jadi keterkaitan antara teori dekonstruksi dari kakek Derrida dengan kasus disabilitas yang ada di Indonesia adalah teori dekonstruksi Derrida ini seperti yang sudah kita tahu dan sudah saya jelaskan dapat mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Sehingga melalui teori ini orang-orang disabilitas dapat mendapatkan identitas sosial baru di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi berpikiran bahwasannya orang-orang disabilitas ini adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja, melainkan orang-orang disabilitas adalah orang-orang yang bisa bekerja dan mampu menyaingi orang-orang yang non disabilitas. Baik, mungkin cukup sekian
penjelasan dan pemaparan tentang teori dekonstruksi dan juga kasus disabilitas di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Al-Ghazali. Jika saya kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.